Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Udah lama kita nggak bahas per monitor-monitoran, dan tiba-tiba harga monitor itu udah naik banget. Ini gue beli 2,9 juta Asus VGA 249Q. Dan sekarang harganya udah di kisaran 3,6-3,7 juta. Jadi ya lumayan signifikan banget naiknya. Jadi kalau sekarang kalian mau beli monitor dengan alasan bosan sama monitor gua yang lama ini karena nggak bisa ergonomik, pengen ganti yang ergonomik tapi kok harganya mahal banget ya gitu. Nah, mungkin barang ini akan bisa gua rekomendasiin ke kalian. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi gue akan review bracket dari Oximus yang tipenya itu ZDP1118. Bracket ini gue beli di harga 249.000. Ini bracketnya udah kepasang di setup gue, di monitor gue ini, dan udah dari sekitar 29 Mei gue beli 2021. Harganya 249.000. Sekarang gue cek itu jadi 270 ribuan kalau nggak salah. Lucunya monitor ini kan aslinya udah ergonomic stand ya, tapi gue tetap beli bracket lagi karena alasan utama gue waktu beli bracket itu untuk ciptain setup meja yang clean gitu di bawahnya. Ini kalau kalian bandingin punyanya Asus yang asli segede gini, dan bayangin aja space-nya itu makan tempat banget untuk di meja gue yang ukuran 120 x 60 cm. Jadi that's why gue ganti bracketnya. Nah, gue jadi pengen kasih tahu ke kalian apa aja yang bisa di-adjust sama bracket ini. Pertama, ada di bagian bawah bracket ini. Memungkinkan monitor kalian itu untuk diputar ke kanan atau kiri. Nah, ini juga berguna banget untuk memposisikan bracket kalian mau menghadap kemana orientasinya. Nah, kalau misalnya kalian lihat video gue waktu update setup yang setup sekarang ini, nah di situ kan gue baru banget pasang si bracket ini ya. Itu gue cukup kesulitan karena gue nggak tahu ternyata itu bisa dibuka kuncinya. Makanya gue naro si bracket ini tuh di bagian ujung kiri meja, dan hasilnya ada di belakang si speakernya itu jadi maju, jadi niban dashmat. Sekarang udah bisa gue atasin karena ternyata kunciannya itu bisa dibuka. Awalnya itu keras banget, kayak gue kira itu joinnya tuh mati, nggak bisa digeser-geser gitu, dan ternyata bisa dibuka dan ya bisa dipasang jadi kayak gini, dan lebih enak dilihat, lebih clean juga. Lanjut kita ke bagian join yang tengah. Menurut gue ini berfungsi banget untuk combine sama seluruh join, karena bisa bikin monitor ini tuh jadi maju posisinya kayak gini. Di bagian ini juga ada pengaturan untuk gas springnya di bracket ini, jadi memungkinkan monitor ini tuh bisa gerak ke atas sama ke bawah, bisa tinggi sama rendah posisinya. Kalian bisa putar aja bagian ini pakai kunci L yang didapetin di paket pembeliannya, dan atur sampai sekiranya kalian gampang untuk naik turunin monitor ini. Gue kasih lihat tinggi dan rendah paling maksimal untuk pengaturan bracket ini. Jadi emang sebetulnya fitur tinggi rendah ini udah ada di bracket bawaannya si Asus VGA 249Q yang ini, tapi memang nggak akan setinggi dan serendah tadi gitu ya. Menurut gue untuk fitur pengaturan vertikal kayak gini tuh sangat berpengaruh banget ya, sangat membantu banget, karena gue pribadi itu beda preferensinya sama investor utama kita. Jadi kalau misalnya gue yang pakai desktop ini, gue lebih suka untuk setnya setinggi ini, semata gua. Sementara kalau misalnya investor utama itu dia tuh sukanya yang rendah-rendah gitu, jadi gua kurang nyaman kalau harus nunduk, enaknya tuh semata gua. Jadi akan selalu berubah-ubah terus untuk ketinggian monitor ini. That's why ini diperluin banget di setup gua. Kita lanjut ke bagian join yang dekat monitor. Fungsinya ini bisa swivel, bisa rotate, dan bisa tilt. Kalau ini gue paling sering gonta-ganti itu ada di bagian tiltnya aja sih, sisanya kurang kepake untuk di gua. Dan join ini kan dia bisa swivel nih, karena bisa swivel itu jadi nge-support dari join-join sebelumnya untuk dia bisa maju monitornya. Nah, posisi ngemajuin monitor ini tuh nggak bisa di bracket yang lama gitu, bisa dimajuin tapi sama bracket-bracketnya gitu, dipindah ya kan. Ini kalau misalnya kalian tipikal gamer yang mainnya kayak deket banget sama monitor gitu, fitur ini dibutuhin untuk kalian gitu ya. Untuk pasang bracket ini betulnya gampang-gampang susah. Kemarin itu gue berdua karena belum pernah pasang sebelumnya, jadi kalau misalnya kalian udah pernah pasang sih gue rasa akan bisa pasang sendiri gitu. Stepnya itu kalian rakit dulu bagian kakinya, terus kalau udah kerakit kakinya tinggal jepit aja di meja kalian. Di meja gue yang tebelnya 2 cm ini so far nggak ada masalah, dan dari awal masang juga dia nggak geser-geser, nggak gerak-gerak. Kalau gue lihat review itu ada yang ininya tuh bisa gerak-gerak gitu karena mejanya kurang tebel, tapi I guess
bukan masalah tebel mejanya juga gitu ya, dari kalian bisa pasang kencang juga itu jadi hal yang harus diperhatiin gitu ya. Jadi gue nggak perlu ganjel-ganjel pakai triplek atau kardus lagi karena ini udah steady di sini gitu. Jadi kalian make sure aja untuk kenceng masangnya, dan mungkin surface dari meja itu ngaruh juga. Kebetulan gue ini agak kasar gitu teksturnya, itu juga mungkin mempengaruhi biar bracketnya itu nggak geser-geser gitu. Kalau bracket udah kepasang di meja, langkah selanjutnya adalah masang monitornya. Jadi jangan nempel monitor dulu baru masang bracket di meja gitu, kalian akan kesusahan. Caranya kalian pasang dulu 2 pieces baut di bagian atas ini, terus kalau udah tinggal sangkutin aja di vesanya yang atasnya dulu, baru kalau udah nyangkut kita baut yang bagian bawahnya gitu. Di sini gue pakai slot yang paling luar karena ukuran monitor gue vesanya itu 10 kali 10 cm. Kalau kalian pakai yang 7,5 kali 7,5 cm berarti pakai yang satunya yang agak di dalamnya lagi posisinya. Jadi make sure dulu ukuran VESA monitor kalian itu berapa kali berapa cm. Jadi di sini supportnya itu 7,5 cm sama 10 cm. Selanjutnya yang harus kalian perhatiin itu ada berat monitor kalian. Di sini supportnya itu cuma sampai 6,5 kg. Kalian bisa cek di official website monitor kalian atau kalian bisa browsing aja di internet, cari aja berat monitor kalian tanpa stand itu berapa kilo. Kita ngomongin build quality, dari bracket ini emang kelihatannya itu plastik semua, tapi ternyata enggak. Plastiknya itu cuma ada di casingnya untuk cable managementnya aja. Di bagian bawah sini ini adalah metal, terus di rangka ini juga metal, dan paling atas sama deket monitor itu juga itu metal. Jadi casing itu cuma untuk ngecover kabel manajemennya aja. Nah ini juga yang gue suka dari bracket ini karena dia punya kabel manajemen yang dimana nggak ada di kaki Asus VG249Q ini. Cara pakai kabel manajemennya ini ada bautnya, kalian harus buka dulu si baut ini. Jadi ada 2 bagian cover yang kalian harus buka. Dan di sini juga dia kasih lubang yang bisa kalian sesuaiin sama orientasi bracket kalian. Kayak gue bracketnya ini kan hadap ke kanan, maka lubang yang gue pakai itu ada di bagian yang luarnya, alias bagian dari kanan bracket juga, tergantung lihatnya dari mana sih ya. Nah terus ini menurut gue paling penting ketika kita setting di kabel manajemennya ini, kalian harus perhatiin spare dari kabelnya gitu ya. Spare yang harus kalian perhatiin itu ada di bagian join tengah ini sama yang bagian keluaran yang mau ke monitor gitu. Ini jangan sampai kalian bikin yang sampai ketarik banget gitu, karena ini bisa nyebabin monitor kalian itu jadi nggak bisa di-adjust, nggak bisa dinaikin, turunin, di swivel, apapun di rotate gitu bahkan. Karena ini bahaya banget, bisa nyebabin kabel kalian tuh putus. Dan ini terjadi sama gua. Hampir aja DP monitor ini tuh putus, dan ya PR aja gitu untuk beli DP lagi karena kesalahan gua sendiri. So yap, jadi bracket ini menurut gua bisa banget kita manfaatin untuk dapetin satu meja yang clean, setup yang clean. Dan kalau kalian pengen ergonomic stand, ini bisa banget, cuman 280.000 kalau harga sekarang ya. Kalau gue lihat cukup worth it atau enggak, menurut gue cukup worth it. Dengan harga 280 ribuan aja kalian udah bisa bikin monitor kalian yang belum ergonomis jadi ergonomis, ataupun yang udah ergonomis kayak gue dimaksimalin ergonomisnya. Dan mostly itu kan kalau misalnya monitor ergonomis itu bawaan standnya gede, jadi ya pakai ini aja biar lebih clean meja kalian dan nggak sempit gitu ya. Untuk di bracket ini yang gue rasain sekarang itu kadang suka seret kalau misalnya kita tuh udah lama nggak gerakin. Misalnya ini sebulan gitu gue diemin aja tanpa gue atur-atur, pas gue mau atur pertama kali lagi itu akan ada rasa seretnya dulu, baru klek gitu, ada kleknya kayak nempel semua join-joinnya gitu ya, kayak itu basi kayaknya. Setiap sendinya tuh basi, nggak digerak-gerakin. Sekali digerakin tuh pada bunyi. So segitu aja video gue dari kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ini burung berisik banget dari tadi.